Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabal fadail, sepuh bini sepuh, wabil khusus sahibil bait Kiai Rizal sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur, aqallallahu baqa'ah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah Kiai Al-Hajj Raden Oma Irama ingkang kula hormati. Beliau itu terah dari Sultan Ageng Tirtayasa, maka beliau ada julukan Raden. Sultan Ageng Tirtayasa itu termasuk salah satu cucu daripada Sultan Abdul Mafakhir, dan beliau itu Abdul Mafakhir cucunya Sultan Hasanuddin. Jadi kalau beliau dari Sultan Hasanuddin, kalau saya dari Sultan Muhammad Tajul Arifin Sunan Pasar. Yang seterusnya Tashrif Abdul Karim yang ada di Yogyakarta, yang sempat kemarin diba'alwikan, dibiyahyakan oleh orang, itu mbah saya. Makanya saya yang jadi cucunya ngamuk-ngamuk. Jadi wajibu al ngamuk. Mungkin apa boten? Le panjenengan niku embae panjenengan ada yang memalsukan panjenengan ingkang dados putunipun ngamuk napa boten? Ya berarti sami kali kula. Jadi salah satu rukun perjuangan niku ya kalau ngamukun. Para sederek, para sedulur, jadi beliau itu masih orang tua saya. Beliau cuma beda arah. Kalau keluarga saya arahnya ke pesantren, kalau beliau dakwahnya lewat musik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Gampul hormati As-Sayyid Al-Karim Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Makanya kulong buatan lantung dong kiampek itu. Jadi kulong dingalahkan kiampeknya disajat pun buatan lantung matikan mas kulong. Para sederek, para sedulur, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin panjenengan banyak yang pada ingin tahu faktor daripada
didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah meniko adalah gagasan kulo secara pribadi. Para sederek, para rauh, para sedulur, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gus Dur ngendiko, Gus mangkeri. Napa sebabnya? Lho sampeyan niku tiyane galak. Lho wong kok NU ne ekstrem kok mboten. Lah niku Gus khawatos tuh ekstrem. Mboten ya niku kan wonten aturane. Mangke. Ada waktu. Ya ampun kula tak manut teng Gus Dur. Akhirnya para pas ada polemik nasab Imaduddin Al-Bantani waktu itu saya langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah Tenggimat. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'awi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatul Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'awi dan Habib di sana di Buntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar, kok sangat luar biasa sekali, bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali, sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imad dipanggil sama saya, diundang, Kiai, iya, sampai kok mengatakan gini, mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Kiai Imad, saya diberikan kitab, waktu itu kitab nasab untuk awal itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab, terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas, saudara-saudara sekalian. Akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali. Saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Kiai Imad. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Kiai Imad, Gus gimana? Apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan ulang. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Kiai Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, sodakta Kiai, alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Sayyidina Muhammad. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh juga sampean gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian itu, kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya dan nanti akan saya buat Laskar Sabilillah? Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang,
bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahthul masail. Kesimpulannya apa? Bahthul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul atau tidak? Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia, dan pada waktu itu tidak memungkinkan. Maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Gina apa betul? Mana sih ngomong Gus sampeanku geting marang Ba'alwi, jarene sapa geting, aku ora geting. Gina apa betul? Porosity bukan dasar kebencian, dasarnya bukan dasar sentimen, dasarnya bukan dasar hasud, dasarnya bukan dasar kebencian, bukan. Tapi ini dasarnya adalah keilmuan kebenaran. Kitabnya ada, di kitabnya wonten. Bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkokannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian filologi, termasuk kajian sejarah Hadramaut Yaman, khusus Banu Alwi. Nasabnya sudah dibahas, filologinya sudah dibahas, termasuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium diambil dari badannya Habib. 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi. Ana sing ngomong, Gus, sampeanku benci marang Habib ora. Lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun saya kaji, ternyata ini Gus Rizal itu adalah bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rizal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau semua saya mengatakan Gus Rizal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rizal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya. Kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rizal memang di Mekah sudah 20 tahun, tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa, apakah saya benci kepada Gus Rizal? Tidak. Saya sedang bicara fakta bahwa Gus Rizal orang Jawa, cuma sudah diam di Mekah 20 tahun. Betul? Betul? Kalau seumpama data mengatakan secara ilmiah, secara sejarah, secara genetika mengatakan bahwa Ba'alwi itu adalah
Yahudi Askenazi. Bukan berarti saya itu benci, tapi ini data fakta ilmiah. Ada salah apa dengan Yahudi? Sekarang saya tanya, genetika Yahudi itu salahnya apa? Orang Malang kok bisa malu disebut genetika orang Yahudi? Genetika Yahudi itu salahnya apa? Genetika itu yang menciptakan Allah, orang Malang. Yang menciptakan kalian itu orang Jawa, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Sunda, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Afrika, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Arab, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Yahudi itu Allah. Tidak mengakui genetika sama dengan ingkar terhadap ketentuan Allah. Oli wa Malang. Lekowen gimana kan? Gak oli kayak kue. Budak aku. Kenapa? Orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam, banyak yang jadi ulama besar. Saudara kenal yang namanya Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar sejarah, pakar tafsir Al-Quran. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Sampean tahu Imam Ka'bul Akhbar Wahab bin Munabbih, beliau juga genetikanya Yahudi. Salahnya apa? Kalian mau menyalahkan Yahudi, menyalahkan Gusti Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh para ulama, oleh para kiai, termasuk juga dibanggakan oleh para ulama besar, ulama tafsir, setingkat Al-Imam Shahibud Dakhil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar penuh dengan barokah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Beliau genetikanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salahnya apa? Nggak ada salah. Salahnya apa? Ente nggak ngaku kalau ente Yahudi, itu salah. Jawa nggak salah, tapi kalau ente nggak ngaku jadi orang Jawa, ya salah. Sunda tidak salah, tapi ente mentang-mentang hidup di Amerika 20 tahun nggak mengakui bahwa ente orang Sunda, ente yang salah, bukan Sunda yang salah. Betul. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah ilmu, saudara. Sampean sedoyo masyarakat Malang, jangan lari dari ilmu. Kalau lari dari ilmu, hancur sampean. Jangan merasa kalian jadi kiai NU kemudian menghindari keilmuan, dihancurkan walau kiai NU. Urusannya Gusti Allah. Sampai ngerti sing ngaku-ngaku pengurus NU ngelek-elek masalah nasab, akhirnya dihina oleh Allah di dunia. Itu pertanda isyarat dari Allah bahwa ini urusan nasab ba'ali rungkat, urusannya Gusti Allah, bukan urusan manusia. Manusia harus nutut bangko, orang nutut bakal dicatat malah Gusti Allah orang nutut. Saya kue pak kenapa betul? Kenapa betul Bu? Ibu paham apa betul Bu? Melongone sampai melongo ngerti napa melongo bingung. Dong Malang kok tampangnya membingungkan. Paling enak iku tekoning pengajian, merem melek turu tetep oleh menget. Balik engko ilmu akeh oli ajaran, nopo mali lenggah sambil maem bungkusan. Sing ora ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa, malah dikei tisu tok ya. Nyuwun sewu ke aku memberikan masukan kepada masyarakat Malang. Orang lagi nyinggung orang, aku ora nyinggung sampai, aku lagi cerita. Ning kampungnya aku ning Cirebon teng Buntet pesantren niku nek wonten haul kiai-kiaine dugi niku biasane ora diperintah ngomong dhisik, tapi kiaine diperintah maem dhisik biasane lo kayak kuwi. Aku lagi cerita aja tersinggung sampean. Wong Malang tersinggungan nemen kaya Ba'alwi sampean.
Kira mboten? Ayo padha ngaji parek bari ulama. Sapa sing seneng ngaji ganjarane oli su. Sapa sing seneng ngaji ganjarane oli su. Pengen mlebu swarga napa mboten Pak? Kira-kira potongan jenengan ki potongan swarga napa potongan neraka? Terus saya putih gak jelas potongannya. Wong potongan swarga kok irunge blesek-blesek kaya kowe. Ora apa-apa, sing penting remen pengajian iki mboten. Para syekh profesor. Jadi masyarakat Malang harus ikut kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu niku sifatnya Gusti. Dadi wong medhit-medhit nemen ya wong. Ilmu niku sifatnya Gusti. Wujud ditambah kok mukhalafatu lil hawa qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat. Paham betul? Ilmu sifatnya Gusti Allah. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan ilmu sifatnya Gusti Allah. Wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngendika bahwa sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Ilmu itu Gusti Allah. Milane uang gak cekelan ilmu ya hancur. Gak cekelan Gusti Allah. Milane tadi Kiai NU kan kecing-kecing nemen ya. Sampean ku jane ya nasibe apes nemen lho. Ning Pak Ali kalah ning bojo kalah jane luar dalem kalah sedaya sampean itu. Cok kaya kowe sampe dadi Kiai Malang itu. Para syekh para ilmu sifatnya Gusti Allah. Maka dari itu menentang ilmu, menentang Allah. Bagaimana cara Allah itu menunjukkan ilmu dumateng kula kali panjenengan dengan cara wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah maringi pirsa dumateng panjenengan sesuatu sing wae panjenengan boten ngertos ngertos. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Bagi sampean sing masih muhibbin Gusti Allah sampun memperlihatkan ayat Allah bagaimana Ba'alwi sifatnya bagaimana, nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana. La'allakum tatafakkarun. Ben wong malange mikir, ojo nyewot mikir bawakmu. Salam Muhammad. Ada kalau mikir orang nyewot tuh lang iki. Memang ashabul nyewot sampai nganti ono kiai toko ora dikei maem susah. Jadi menungsa jane asem nemen iki. Ngaji ning Malang iki ya. Wis ket mau ke aku sekaliren kaya iki. Kene ketika maem iki. Jelas ini mantan muhibbin iki Kiai. Udah sentimen ning aku ket mantan musibinnya susah nih ya. Mungkin aku boten. Nah, syukur ngaku sing aku ya syukurlah. Para syekh para rasul ilmu. Bila para syekh para rasul menentang ilmu, menentang Allah, bila kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bi syai'aini, hancure umatku dengan dua perkara. Siji arkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor kaping kali jam ilmali, kepengine dadi wong sugih gak gelem berjuang. Ilmu ditinggalkan, seneng ning donya hancur, umat aku dihancur. Ke kanjeng Nabi senendika, aja ngomong NU sampean. Dina mboten. Mila NU disebute Nahdlatul. Aku nek wong NU ning Malang ni mayoritas NU nggih. Napa ana wong Wahabiyah sing jenggote dawa-dawa sing gak karu-karuan. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof. Ning kampung aku ya akeh. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof ya wedhus kacang niku. Pinonggoten para sedherek para sedulur niki. Dadi
kuwi hancur. Kalau seumpama memiliki dua perkara, apa? Meninggalkan ilmu, gak gelem cecekelan ilmu, gak gelem cantolan ilmu, gak gelem berpegang teguh dumateng ilmu, termasuk rebut dunia, rebutan dunia, jamul mal, sugi-sugian, wah berlomba-lomba dalam untuk menjadi orang kaya, ilmu ditinggalkan. Kanjeng Nabi ngendiko hancur ke umatnya aku hancur. Maksud NU ku umatnya Kanjeng Nabi nang sanes. Kalau seumpama punya dua perkara itu bisa hancur enggak? Hancur. Dan Allah sudah membuktikan, mengisyaratkan wong sing ora cecekelan ilmu, ngelek-elek PWI, ngelek-elek kimat, ngelek-elek kulo, tingali diina marang Gusti Allah, bukan karena seorang Abbas, bukan karena seorang Imaduddin, di belakang Imaduddin Abbas ono kersane Gusti Allah. Ki sampeyan kudu paham lho. Abbas sing gunane apa sih? Kina mboten? Imaduddin ku kiai gede ya santai. Biasa mawon. Duit ora duwe. Wong bojo bae mung siji kok. Enes temen ya. Nek bojo kiai bojone siji biasanya ngamuk-ngamuk terus ya. Kenapa mboten? Bari kok perasaan. Jadi masalah ilmu para rasul. Maka kalau masalah yang berkaitan dengan ilmu yang sesuai dengan data, ilmu yang sesuai dengan realita, yang bisa dipelajari kebenarannya, dibuktikan bisa dengan awas, dengan apa? Dengan indera, dengan mata, dengan pikiran, dengan otak, dengan tangan, dengan peraba, dengan lisan, bisa dibuktikan. Itu namanya al-haq. Al-haq. Hari al-haq itu artinya kebenaran. Maka lain haqiqah. Al-haq sing sopo sing Gusti Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika yang hak turun itu sopo pangeran, ojo ragu-ragu. Nih Gusti Allah ora gak bakal gunemi sampean secara langsung, sampai gak bakal kuat. Tapi Gusti Allah maringi ayatnya sing buktikaken kebenaran. Iku min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ojo dadi wong ragu-ragu terus. Gina apa badan? Mila Gusti Allah disebutnya pangeran yang hak karena keberadaan Allah, wujuduhu wa wahdaniyatuhu, keberadaan Allah, keesaan Allah bisa dibuktikan lewat indra. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibal wa ila bahr wa ila al-ard wa ila sama wa ila al-makhluq wa ila al-mawjudat. Terus para ulama tafsir ngendiko aima waro al-mawjudat wujudullah, di balik penciptaan yang ada ono wujudnya Gusti Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran Allah sebagai Tuhan, keesaan Allah bisa dibuktikan dengan panca indera. Maka Gusti Allah disebutnya pangeran sing hak. Paham gitu? Kanjeng Nabi ngendiko wa innal mauta haqqun, yang namanya kematian itu hak. Karena apa? Karena bukti adanya kematian itu bisa dilihat dengan mata. Kuburan nek panjenengan pengen ningali kuburan, mirsani kuburan tingali apa? Kuburan ene bapak tua wis gak ene, wis wafat sedaya. Niku menunjukkan apa? Bahwa kematian itu hak yang tidak bisa diingkari. Tidak boleh dibohongi. Orang-orang yang membohongi hak perkara yang hak, yaitu ayat-ayat Allah yang hak, itu disebutnya alladzina yukadzibuna bi ayatillah, orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah terang, dianggap bohong, dianggap enggak ada, dianggap enggak benar. Ini jangan sampai masyarakat Malang tidak jauh sampai seperti itu. Milo Nahdlatul Ulama itu backgroundnya adalah ilmu. Sebab Nahdlatul Ulama itu nyebutnya Nahdlatul. Napa sebabnya Mbah Khalil kali Mbah Hasyim niku boten maringi asma niku Nahdlatul Quran mawon. Napa Nahdlatul Islam sing rada menteren. Zaman saiki kan remen nggo Islam nganti wong sing adono dol-dolan makanan niku ya Islam, makanan Islam. Niki para kenapa Allah apa karena Mbah Khalil dan Mbah Hasyim menyebutnya Nahdlatul Ulama. Al-ulama itu makna lafaz al-alim itu sifat daripada ilmu. Maka ilmu Nahdlatul Ulama itu saka Gusti Allah Ta'ala. Backgroundnya ilmu adalah background keridhaan Allah. Malah wong sing ngancurake
goblok wis ke contone sana ning ngarepe panjenengan tengah jalan panjenengan tinggal iki bila aku sering ngomong Pak Ali kok macam-macam di NU kenapa betul iki bagaimana tentang masalah yang berkaitan nasabnya, bagaimana tentang masalah doktrinnya yang namanya pemalsuan makam di Indonesia itu bukan hoax, bukan fitnah. Ini aku dewek beri laskar sabilillah yang bongkar makam termasuk ning Wonosobo 78 makam palsu. Siapa sih ngomong hoax ada teman dari aku. Saya saksi. Dibongkar 78 makam itu 25 dibongkar sampai 3 meter gak ene isi. Nah jasatan wala tengkorakan wala badungan wala tetelan bakso bukan bakso malam. Kenapa badan? Lah lisan kok kuwi jarene dikono diko jarane ono Habib rugi ronsen lemah di ronsen aku iku ya nembek ngerti ono wong sing ronsen lemah niku ya itu biasanya sing ronsen tiang-tiang sing sakit nggih lho kok lemah kok di ronsen terus Habib ini di bawah ini kira-kira antara 12 meter 10 meter atau 3 meter ke bawah itu ada jasadnya semuanya kuburannya Habib 78 niku masyarakat itu masyarakat Indonesia percaya dibangun kuburan 78 patok nisannya Habib kabeh iki jalan Habib pinter nemen ngarang-arane paringi asma 78 bedo-bedo ini jadi pinter teman betul akhirnya poros cerek niki lah ini poros termasuk juga ternyata poros dulur pemalsuan makam ternyata di Jawa Timur banyak belum dibongkar semua di Jawa Tengah banyak termasuk di Jawa Barat di Jakarta bahkan di luar Jawa itu banyak sudah berapa tahun buat makam palsu konsep Rasul ternyata makam palsu diperkirakan bukan ratusan ribuan makam palsu dan ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Berantas Barawi jadi jenengan niki mau membela bangsa atau tidak sampean ki demening Indonesia apa ora ya aku itu parek dari Habib Lutfi parek dari Habib Lutfi tapi kalau Habib Lutfi sudah mencitrai kebangsaan saya harus lebih membela bangsa daripada siapapun. Model kadang-kadang model kayak tampang etok ini jadi berok etok ono kayak etok OPK di Paimaam sentimen berok etok semangatnya tang lempres itu lah akhir ning guri to ayo ngarepe kaya wis wedi kaya kowe wong Malang bangsa ini perlu ada yang membela negara ini perlu ada yang membela agama ini perlu ada yang membela Rasulullah perlu dibela sekarang kalau kalian pengen membela Rasulullah sekarang waktunya berdiri bersama perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan hoax yang namanya doktrin Ba'alwi kepada masyarakat Indonesia menjatuhkan muruah nama baik harga diri Kiai Indonesia bukan fitnah bukan hoax itu betul terjadi. Kalau ada Ba'alwi yang nanya saya balik tanya kenapa anda seperti itu bangsa At-Tamimi bangsa bin Su'aib bangsa Al-Qatiri sudah berkumpul dengan saya Arab Yaman asli mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya Indonesia itu punya Al-Qatiri Indonesia Wali Songo itu bangsanya At-Tamimi bangsa bahasa lama orang lama Ba'alwi ngeklaim Indonesia punya Ba'alwi Madura punya Habib Tanah Jawa punya Habib namanya Purwakarta punya Habib Indonesia itu tanahnya milik ulama tarim ulama Habib sejak kapan anda mengklaim begitu nih sampean gak ngelawan entek lo Malang
sampai ngene belum bingung apa belum ngerti. Gini apa mboten? Paham? Para cerek para sedulur, di antaranya adalah doktrin untuk melemahkan harga diri daripada ulama-ulama Kiai NU. Kiai Said Akil di Yahudi. Makanya begitu mereka terbukti mereka yang Yahudi, mereka mengingkari. Subhanallah, astagfir. Api kopora sing koyo kuwi. Api kopora. Masya Allah. Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur Allah memperlihatkan min jumlatil auliya. Wali Gusti Allah. Poros cerek poros dulur. Ono meneh poros cerek poros dulur. Sampai poros cerek poros Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh Syekhul Akbar Linahdlatul Ulama dikatakan Hasyim Asy'ari itu bukan orang pintar dan katanya tidak ada jasanya di kemerdekaan perjuangan Indonesia. Iki baalnya jadi ngomong dengan aku kekapleknya aku. Kalau kamu berani bicara begitu tuh, maka saya pun berani mengkaplok mulut Anda. Gini apa betul? Saya ngamuk-ngamuk. Makanya saya tanya, sekarang sampean mengakunya pengurus NU Mbah Hasyim Asy'ari. Ada Mbah Hasyim Asy'ari dilecehkan seperti itu, kalian diam atau kalian mau melawan? Diam atau kalian mau beresin? Meluruskan atau kalian akan diam membiarkan? Iki Ong NU kudu berat. Malang ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng bergerak semua dari pojok sana, pojok sini, selatan, dari utara, barat, timur berkumpul. Ayo bareng-bareng bela negara, bela bangsa. Ayo bareng-bareng meluruskan sejarah, meluruskan doktrin. Karena doktrin Mbah ini melemahkan kiai-kiai NU, kiai-kiai Indonesia. Mbah Ma'ruf Amin, siapa Mbah Ma'ruf Amin? Siapa Mbah Amin wong Pemalang? Rois Nahdlatul, putune Mbah Nawawi Pan. Itu masih saudara dengan beliau, masih termasuk dengan beliau. Putune Mbah Nawawi Banten. Rois Nahdlatul Ulama, termasuk ahul ulama, Nahdlatul Ulama, termasuk ulama si paling ahli fikih. Seorang oknum Ba'alwi pernah kurang ajar terhadap Mbah Ma'ruf Amin di depan jamaahnya. Ini anak-anak kecil semacam ini sudah didoktrin, diajari melawan kiai, tidak boleh menghormati kiai, harusnya hanya menghormati Ba'alwi, harusnya hanya menghormati suku Bani Alwi, harusnya hanya menghormati Habib. Katanya mengatakan Ma'ruf Amin, sudah manggilnya juga cuma Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Itu anak-anaknya panjenengan jawab babi. Begitu dia ulangi lagi, Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi, babi apa babi? Babi. Sudahlah, dia itu akhlaknya becak, mendoktrin anak putune sampean. Jadi wong sing terkutuk mengasani Gusti Allah, membabi-babi para ulama, makhluk terkutuk ente. Si wani model kayak aku beb model potongannya kadang-kadang orang wani kok malah gitu. Awas orang wani tebom sisan dia malah. Wani membela kebenaran, wani bicara kebenaran. Gus Dur mengatakan, kata Gus Dur mengatakan bangsa kita ini pengecut karena tidak berani membela yang benar, tidak berani menghakimi yang salah. Gus Dur itu pecutan bagi saya jangan sampai seperti itu. Subhanallah, Banser di PKI sampai ngertos? Ya Allah, pada waktu Banser membakar bendera HTI, diklaimnya membakar bendera kalimatul tauhid.
sampai di PKI punya bansernya dianggapnya bukan Islam, tidak membela Islam, seolah-olah banser itu musuh Islam. Ada banser lagi ngepam, ada banser lagi menjemput ulama para kiai, dipersekusi, dikafir, disuruh takbir kafir. Di framingnya kalau banser itu PKI berteriak PKI. Darah saya mendidih, banser di PKI. Gus Dur buta mata buta hati, Ki Ma'ruf Amine babi, sudah Kang Said Agile antek Yahudi, Gus Yakut Menteri Agama di iblis, istananya orang Indonesia didajal, presidennya di setan. Ini yang melakukan adalah Banu Alwi. Kalau tak diam berarti Anda itu pengecut, tidak mampu membela kebenaran. Bila saya dan teman-teman saya bilang kelak di masa akan datang saya akan punya pasukan, membentuk pasukan lebih daripada mereka, membentengi bangsa Indonesia, membentengi Banser, membentengi Nahdlatul Ulama dan TNI. Maka saya dirikan LNI dan Laskar Sabinita. Saudara, kenapa betul? Doktrinnya sudah saya kaji dengan keiman, dengan para ulama kiai muda NU, milok kiai sing sepuh monggo kitab diwaca. Pinojo keting terus nih kalau kali keiman. Diwaca kitab. Saya tuh kaget. Saya ngomong kali Ki Ma'ruf Amin. Kiai nyuwun sewu. Nek Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kan termasuk sangat berjasa dalam keilmuan Islam di Indonesia, sehingga diagungkan sebagai orang soleh tinggi, sehingga kita menganggapnya beliau juga sebagai waliullah, kekasih Allah. Tapi kok ini rupanya mungkin kiai-kiai atau ulama kita mungkin masih belum mempelajari secara komprehensif tentang siapa itu sosok Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi hanya mempelajari pendapatnya beliau, pendapatnya dalam bidang fikih, dalam masalah nasihat, dalam masalah akhlak itu bagus. Tapi begitu dilihat kok ini ada begini, guys. Ini perkataannya beliau, kitabnya ada sama saya sih. Namanya kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, karangannya Muhammad bin Zain bin Smith. Gini apa betul? Pengen diwaca, ben sampeyan petang nggih, para syarek, para sedulur sedaya mawon niki. Ben sampeyan petang, ben kula niku mboten ngarang niki kitab-kitab yang baru juga sudah banyak datang. Niki kitab-kitab manuskrip juga. Lek sumpama niki kan PDF mawon nek sumpama dicetak niku datang 1000 lembar 1000 gangsal 100 lembar repot niki. Mila niku mriki diwaos. Perpustakaan kula niki perpustakaan niku. Para sedherek profesor nah niki monggo diwaos. Wa min kalamihi, termasuk ucapannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, al-arwahu tusallimu alayya kulla yaumin ba'da tulu'i syams. Nyawa-nyawa manusia dan nyawa roh setiap terbitnya matahari selalu mengucapkan salam kepada saya. Miturut panjenengan niku kinten-kinten kizib napa niku leres. Kemudian wonten malih niki terusane kathah niki memposisikan seolah-olah beliau itu adalah Rasulullah. Wa tunadini min arba'i jihadin, mereka para roh dan nyawa memanggil saya Habib Abdullah bin Al-Haddad dari 4 jihad. Min jihatil wajhi, dari arah wajah. Kalau dari arah wajah itu adalah para wali. Min jihatil yamin, dari arah kanan itu adalah muhibbun, orang-orang yang mencintai ba'ali mungkin wal mu'taqidun. Wa amma nati min jihatil shimal, kalau yang memanggil beliau dari arah sebelah kiri itu katanya min jihat ahlul ingkar.
Kalau yang memanggil dari belakang itu ada al-mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari Ba'ali. Miturut panjenengan niki meket niki doktrin leres napa sesat niki? Dolal napa hak niki? Sudah niki kitab wonten niki. Tugai kitab niki. Wonten malih wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini doktrin awal bahwa Allah memberikan sesuatu kepada nabi juga memberikan kepada wali, jadi artinya aksesnya langsung ke Allah. Ini kata-kata begini sebetulnya tidak ada. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi di dalam kitab Jami'ul Usul mengatakan bukan istilah ma yakunu lil wali yakunu lin nabi atau yakunu lin nabi ma yakunu lin nabi yakunu lil wali, bukan. Tapi tsumman basatot ila ummati, adanya imbisat. Jadi artinya karomahnya para ulama, para wali itu imbisat dari Rasulullah, dari mukjizatnya Rasulullah. Jadi tidak ada akses langsung ke Allah, tapi lewat biwasilati Rasul. Ini ada, tapi ini kan innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini seolah-olah wali itu hampir bisa diberikan satu keistimewaan sama dengan nabi. Ternyata apa? Selanjutnya adalah wa inni qad wudi'ali lil mi'raji di Masjidil Hujairah. Allah telah meletakkan satu masjid untuk mi'raj saya, namanya Masjid Hujairah. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu Masjidil Aqsa, kalau dia itu Masjid Al Hujairah di Yaman. Ini kita kira betul panjenengan omongannya kita sampai berani membantah salah atau tidak? Berani membantah sesat apa boten? Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad loh. Nah makanya di sini orang yang berbicara kebenaran itu perlu keberanian, Akhirnya apa? Wa urija bi ila samai. Jadi yang mengaku mi'raj bukan satu orang di Ba'ali. Makanya saya meyakinkan bahwa Ba'alwi itu adalah genetikanya Yahudi, sungguh menjadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka memframing mbah-mbah mereka seolah-olah mereka lebih hebat daripada Kanjeng Nabi, bahkan minimal sama dengan Kanjeng Nabi, karena Yahudi tidak mau kalah sama Kanjeng Nabi. Makanya ada framing begini, hatta waqa'tu baina yadayillah wa urija bi ila samai hatta waqa'tu baina yadayillah, sehingga saya sampai tepat berada di depan Allah. Wa azza wa jalla wa husilali syakku sodri di Masjid Bani Alwi. Kalau Kanjeng Nabi pernah dibelah dadanya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya juga pernah dibelah dadanya di Masjid Bani Alwi. Ayo sok monggo Kiai sampean badhe hujan apa monggo sampean ojo wani ne mung ning medsos mawon sampean. Nih kitab ini miturut panjenengan pripun niku? Lah ini termasuk juga Al-Imamul Azam, sing disebut Al-Imamul Azam Al-Faqihul Muqaddam. Sampean baca kitabnya Al-Imamul Azam Al-Faqihul Muqaddam, kitab wonten Pak. Termasuk juga di Al-Burqatul Musiqah, termasuk juga di Tadhkiratul Nas, banyak itu penjelasannya. Wa inni urija bi ila sidratil muntaha 70 marrah wa qila 7 marrah wa qila 17 wa 27 marrah wa qila 70 marrah. Saya di dalam satu malam dimi'rajkan oleh Allah 70 kali. Aku arep kok maring sampean sedaya, Kanjeng Nabi mi'raj ping pinten? Jawab umat Kanjeng Nabi ini malah. Umat Rasulullah jawab, Kanjeng Nabi menika Kanjeng Nabi menika mi'raj berapa kali? 1. Jadi artinya kalau di framing Faqih Muqaddam itu 70 kali, seolah-olah Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Inilah gaya Yahudi. Sungguh mereka itu jadi umatnya Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak ingin kalah dengan Kanjeng Nabi. Terlalu paham? Nah niku bahasa sesepuh kita begitu terlalu. Mungkin apa buatan? Nah sekarang bagaimana hukumnya
orang yang mengaku dirinya Mi'raj. Lek ono ning Malang wong sing ngaku-ngaku Mi'raj itu piye ki hukume? Al-Imam Qadhi Iyad wal Imam Syarafuddin An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ngendika manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku berarti mi'rajaken marang Gusti Allah ning sidratul muntaha faqad kafara, wong malah kafir. Na'udzubillah min bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Bahaya. Dibiarkan apa harus dihentikan? Sampeyan sing dadi pengurus NU wis wani ora kecing meneh. Paham? Itu ada dalam bukunya. Apa sebabnya? Sebab kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya saudara-saudara sekalian, yang namanya Mi'raj itu termasuk daripada mukjizat. Mukjizat itu termasuk daripada al-khirqah, keluar biasaan. Al-khirqah itu keluar daripada jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatun nubuwah itu keluar daripada khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiyatun nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali kepada para nabi, al-insanul mukhtar. Khususiyatun nubuwah hanya untuk para nabi yang menurunkan mukjizat, menurunkan Mi'raj. Jadi artose nek ono wong ngaku Mi'raj berarti sama dirinya dengan mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tobat bisa kafir. Faham? Sama dengan mengaku nabi. Yang jadi masalah Ba'alwi Habaib sejak dulu paling sering, paling getol nyerang nabi palsu. Betul? Ahmadiyah Hulam Nabi Ahmad disangkanya nabi palsu, ngaku nabi, dibredel sampai dibokor. Dibokor terjadi penyerbuan markasnya. Itu dilakukan oleh Ba'alwi. Termasuk juga ada lagi Ahmad Musaddiq ngaku dadi nabi. Wonten meleh dan niku adalah buat yang wedo sing ngaku-ngaku nabi. Dia Aminuddin niku orang mau ngaku nabi tok niku malah ngaku malaikat Jibril. Mula pada waktu Lea Eden niku mlebu teng mall teng pasar niku tumbas BH niku terus yang kampung kayak Jibril lagi tuku kutang lho. Iku sing paling bredel niku adalah Ba'alwi paling kenceng nggih. Dinapa mboten? Ono meneh yaitu adalah orang yang mengaku nabi agama Jasun Jawa Sunda. Nabi ini jenenge Tugimin. Kira-kira nek panjenengan dua nabi Tugimin solawatan saya Zulfikar iku sekecon apa mboten marem mboten? Saya Zulfikar niku suwartane sekecon niku nek nabine Tugimin ya gak genah. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin dasmu gundul. Kenapa mboten? Ini biasa yang menyerang adalah Ba'alwi golongan Habib. Ternyata Gus yang membuka semuanya. Ternyata mereka menganggap mbahnya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, bahkan menganggap lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka lebih sesat daripada Ahmadiyah. Bahaya bagi Nahdlatul Ulama ini bahaya. Ojo ngomong gak bahaya sampai jadi pengurus NU dosa sampai marung Basim Asy'ari sampai bakal ditekno itu. Gini apa mboten? Wis saiki muhibbine pripun? Hukum muhibbine. Seumpami wenten tiang Malang, seumpami tok aja melotot-melotot ning aku. Seumpama tok ono tiang Malang margi remen marang Ba'alwi marang Habib percaya ono Haji Mugadam bisa Mi'raj, ono Habib Abdullah bin Al-Ahad saged Mi'raj. Niki hukume muhibbinipun pripun hukume? Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, seorang ulama besar mujtahid mazhab Syafi'i, mengatakan mani' taqada
man i'taqada anna imra'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Karena mi'raj itu Nabi Rasul pun nggak pernah dimi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi. Sapa wonge yang memiliki keyakinan ada seseorang setelah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, maka muhibbin dan orang yang mempercayai itu sudah kafir. Maka di sini para ulama Madinah termasuk ulama Mesir sing menghukumi orang-orang yang mengikut akidah Ba'alwi qadir tatuan dinin. Mereka sudah murtad dari agamanya sampai ada ulama ekstrim semacam itu. Inilah orang NU harus dilindungi. Masyarakat harus melindungi. Maka ketika pengurus NU gak wani, pengurus NU gak gelem bergerak, gak gelem melindungi, maka perjuangan wali songo Indonesia Laskar Sabilillah izinkan kami untuk melindungi Nahdlatul Ulama. Salam Muhammad. Kami juga orang-orang NU. Kina membutuhkan paham namutan. Kina membutuhkan. Word. Di kulo santri sampun sholat terus niki insyaallah sesepuh teh sebatas rajin niku nggih. Monggo sing penting kulo titip malam sejarah ayo bareng-bareng bergerak bela agama, bela negara, bela bangsa. Mudah-mudahan wonten manfaat dunia akhirat. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima kasih kepada